Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif, fa hadzal rajulu tsalits. Adapun orang yang ketiga ini dari para penuntut ilmu ini minal halikin. Dia ini termasuk orang-orang yang celaka. Wa minal hamqa, dan dia juga termasuk orang-orang yang dungu. Hamqa di sini cara bacanya adalah bi fathil ha, dengan dibaca fathah huruf haknya, wa sukunil mim, dan dibaca sukun mimnya. Hamqa wa bil qasri, dan dengan dibaca pendek. Hamqa. Nah, kata hamqa itu adalah jam'u ahmaq, jamak daripada ahmaq. Jadi mufradnya adalah ahmaqu, kemudian jamaknya adalah hamqa. Wa hamiq bi kasril mim, dan hamqa itu juga jamak daripada hamikun. Hamikun ini isim fa'il bi kasril mim, dengan dibaca kasrah mimnya. Huma, keduanya ahmaq dan hamikun itu lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Wa hamqa, sedangkan hamqa bil mad, dengan dibaca panjang, itu lil muannas, untuk muannas, untuk perempuan. Jadi ahmaq itu mudzakkar, kemudian hamqa itu adalah muannasnya. Seperti ahmar itu untuk mudzakkar, kemudian hamra itu untuk muannasnya. Kama fi sihah, sebagaimana di dalam kitab sihah. Wa makna hamaq, adapun makna hamaq bi fathataini, dengan dibaca dua fathah, hamaq, au bi dhammi, atau dibaca dhammah, fasukun, kemudian sukun, humku, wa huwa masdarun, ini adalah masdar. Jadi makna daripada hamaq dan humku itu adalah qillatul aqli, sedikitnya akal atau kurang akalnya. Hamkun, humkun, hamakun itu adalah orang yang kurang akalnya. Wa fasaduhu, dan orang yang rusak akalnya. Wa madhihi, adapun madinya, fi'il madinya itu adalah hamiqa, yaitu bi kasril mim, dengan dibaca kasrah mimnya. Hamiqa. Au dhammiha, atau dibaca dhammah mimnya. Hamuqa. Jadi hamuqa seperti itu. Hamuqa yahmuku. Wa masdarul matmum, dan adapun masdarnya daripada yang dibaca dhammah hamuqa, itu masdarnya adalah hamaqah. Jadi hamuqa yahmuku hamaqatan. Nah, hamaqatan ini masdar daripada hamuqa. Aidon juga. Al-maghrurin, dan orang-orang yang tertipu. Jadi orang yang tipe ketiga ini dari para penuntut ilmu, selain dia termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang dungu, dia juga termasuk orang-orang yang tertipu. Al-makhdu'in li syaitan, orang-orang yang ditipu oleh setan. Idzir raja'u, karena harapannya itu munqati'un, itu terputus,
an taubatihi, daripada taubatnya. Idzir raja'u, karena harapannya itu mengqati'un, terputus an taubatihi, daripada taubatnya. Lianna, karena lianna taubatahu, karena taubatnya tadi la turja, tidak bisa diharapkan. Kenapa taubatnya tidak bisa diharapkan? Li fauti qasdihi 'alaiha, karena hilangnya tujuannya 'alaiha, daripada bertobat. Wal munqata' bi fathit ta', itu ismu maknan. Munqata' dengan dibaca fathah ta'-nya itu adalah ismu maknan, isim makna. Wa amal munqati, adapun munqati bi kasriha, dengan dibaca kasrah ta'-nya, fahuwa ismu ain, itu adalah isim zat. Kenapa harapannya tadi terputus daripada tobatnya? Orang yang jenis ketiga ini tidak bisa diharapkan lagi tobatnya, lidhannihi, karena menyangkanya dia, karena menduganya dia, atau karena menyangkanya dia, annahu, bahasanya dia, minal muhsinin, termasuk daripada orang-orang yang berbuat baik. Ay al-amilina bi ulumihim, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa huwa ar-rajulul tsalits, adapun orang yang ketiga ini itu ghafilun, lalai, an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Wa huwa ay hadzal rajul, orang ini, mimman, dia ini termasuk, ay min ba'diman, termasuk sebagian orang, qala, yang telah bersabda, fihim, tentang mereka, ay fi haqqihim, tentang atau pada hak mereka. Siapa Rasulullah? Dia ini termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku daripada selain dajjal itu akhwafu, lebih khawatir, alaikum, atas kalian, minad dajjal, daripada dajjal. Artinya kalian itu lebih aku khawatirkan daripada dajjal. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, ghairud dajjal akhwafuni alaikum, selain daripada dajjal, akhwafuni, lebih mengkhawatirkan aku, alaikum, atas kalian, yaitu kalian lebih mengkhawatirkanku daripada dajjal. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, bihad fi nunil wiqayah, dengan membuang nun wiqayah, tanpa nun wiqayah. Ghairud dajjal akhwafu, seperti itu. Nun wiqayahnya tidak ada. Ai akhwafu makhafati alaikum, lebih mengkhawatirkan kekhawatiranku, alaikum, atas kalian. Wa akhwafu, dan adapun lafaz akhwafu pada hadis di ajal di atas tadi, ghairud dajjal akhwafu, akhwafuni, itu menjadi khobarun, khobar daripada ghairu. Ghairud dajjal, ghairunya itu menjadi mubtada. Ghairud dajjal, selain dajjal, itu akhwafuni, akhwafu, itu menjadi khobarnya. Wa huwa, adapun akhwafu, itu af'alu tafdil, itu isim tafdil. Wa innama dakhalan nun, wa innama dakhalan nunu fihi, hanya saja nun itu masuk pada isim tafdil,
limusyabahatihi karena serupanya isim tafdil li fi'li ta'ajubi dengan fi'il ta'ajub. Qil ay li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, man huwa, siapa itu ya Rasulullah, ghairud dajjal, selain dajjal yang engkau lebih khawatirkan atas kami, ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal itu adalah ulama ulama yang buruk. Nah, siapa ulama yang buruk itu? Wa huwa kullu munafiqin, itu adalah setiap munafik, kathiril lisan, yang banyak, kathiri ilmil lisan, yang banyak ilmu lisannya, pintar ngomong, jahilil qalbi wal amali, bodoh di dalam urusan hati dan amal. Itu adalah ulama su. Ittakhadul ilma, dia menjadikan ilmu hirfatan, sebuah pekerjaan. Dia jadikan ilmunya tadi sebuah pekerjaan, yata'akkalu biha, yaitu dia makan dengan pekerjaan itu. Wa uhbatan, dan dia juga menjadikan ilmunya tadi sebagai uhbatan, kebesaran, azamatan, yata'azzazu biha, yang dia bisa menjadi kuat dengan kebesaran itu. Yada'un nasa, dia mengajak manusia inallah, kepada Allah, wa yafirru, dan lari, huwa, dia, minhu, daripada Allah. Dia mengajak manusia kepada Allah, tapi justru dia lari dari Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya paling mengkhawatirkannya sesuatu, akhafu, yang aku khawatirkan, ala ummati, atas umatku, adalah kullu munafiqin, setiap munafik, alimil lisan, yang pandai di dalam lisan. Rawahu Ahmad ibn Hanbal an Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Umar bin Khattab. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya paling mengkhawatirkannya sesuatu, akhafu, yang aku khawatir, ala ummati, atas umatku, adalah al-a'immatul mudillun, yaitu para ulama yang menyesatkan. Rawahul Imamu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabaraniyu, Imam Tabarani, an Abi Darda, daripada Abi Darda. Ai inna min akhwafi syai'in, sesungguhnya di antara paling mengkhawatirkannya sesuatu, akhafuhu, yang aku khawatirkan, ala ummati, atas umatku, adalah dzalika, yaitu para imam-imam yang menyesatkan. Wa hadza, adapun ini, bayanu hadzal hadis, penjelasan hadis ini, li'anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal, ghayatuhu al-idlal, tujuan daripada dajjal itu adalah menyesatkan. Fala yakhfa ala hadin minal mu'minin, sehingga tujuan dajjal tadi tidak samar atas seorang pun daripada orang-orang beriman. Wa mithlu hadzal alim, dan semisal alim ini, wa in sarafan nas anid dunya, meskipun dia memalingkan manusia daripada dunia, ai an hubbiha, memalingkan manusia dari cinta dunia, bilisanihi, dengan lesannya, wa maqalihi, dan dengan perkataannya, fa huwa da'in lahum ilaiha,
Maka pada hakikatnya orang tadi, alim ini adalah mengajak mereka manusia ilaiha kepada dunia. Ai ila hubbiha kepada cinta dunia bi'amalihi wa ahwalihi dengan perbuatan-perbuatannya dan dengan keadaan-keadaannya. Wa lisanul hal, padahal lisanul hal, lisan keadaan itu antaku ay awdahu dalalatan, yaitu lebih jelas petunjuknya, lebih jelas menunjukkan ilal murad kepada yang dimaksud. Lesan keadaan itu lebih jelas menunjukkan kepada yang dimaksud. Wa fi ba'di nusakh, dan pada sebagian naskah itu tertulis afsahu, lebih fasih, ay azharu, lebih jelas. Lesan keadaan itu lebih fasih, lebih jelas min lisanil maqal, daripada lesan ucapan. Wa tiba'un nas, dan watak manusia ilal musa'adah, kepada menolong, bisinil muhmalah, dengan sin tanpa titik, thumma bil ain, kemudian dengan ain, musa'a, ain, sin kemudian ain. Tabiat manusia kepada musa'adah, kepada menolong, ay al mu'awanah, kepada menolong, fil a'mal, di dalam perbuatan-perbuatan, itu amyalu, itu lebih condong, ay aktsaru mailan, lebih banyak condongnya, ilayah, kepada perbuatan-perbuatan, min, dari, minal mutaba'ah, daripada mengikuti, fil aqwal, dalam perkataan-perkataan. Faqauluhu, adapun perkataan musannif, walisanul hal, itu fi maqami ta'lil, itu pada maqam ta'lil, alasan maksudnya, lima qablahu, bagi kalimat sebelumnya. Artinya ucapan musannif walisanul hal ini adalah alasan bagi kalimat sebelumnya. Tadi kan dikatakan, meskipun alim tadi memalingkan manusia dari dunia dengan perkataannya, tapi pada hakikatnya alim tadi mengajak manusia kepada dunia, mengajaknya tadi dengan perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Walisanul hal antaku min lisanil maqal. Lesan keadaan itu lebih jelas menunjukkan daripada lesan ucapan. Wa kadza qauluhu, begitu juga perkataan musannif wa tiba'un nas fa huwa aidan fi maqami ta'lil, ini juga pada maqam ta'lil. Wa qauluhu ilal musa'adah, adapun perkataan musannif ilal musa'adah itu muta'alliqun, itu berhubungan bi amyal, dengan amyal. Tabiat manusia kepada menolong itu amyal, lebih condong. Wa qauluhu ilaiha, kepada perbuatan-perbuatan itu takkidun lahu, penguat bagi amyal. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif minal mutaba'ah itu mafdulun alaih, yaitu sesuatu yang dilebihkan. Jadi mutaba'ah itu adalah sesuatu yang dilebihkan, lebih condong daripada minal mutaba'ah, daripada mengikuti. Muta'alikun aidan, mutaba'ah ini juga muta'alikun, berhubungan bil amyal, dengan amyal. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya.